Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan aturan dari mekanika kuantum atau teori dari mekanika kuantum, atau dengan kata lain aturan subkulit. Nah, di dalam aturan subkulit kita akan mempelajari tentang beberapa aturan, yaitu ada asas larangan Pauli, asas Aufbau, dan ada juga kaidahan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari asas larangan Pauli. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, untuk masalah bilangan kuantum akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, jadi berdasarkan asas ini, jumlah elektron yang menempati sebuah orbital paling banyak 2 elektron dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi untuk subkulit itu ada 4. Ada subkulit S, ada subkulit P, subkulit D, dan subkulit F, di mana setiap orbital itu mempunyai jumlah orbital yang berbeda. Nah, di mana setiap orbitalnya itu diisi maksimal oleh 2 elektron. Nah, untuk rumusnya sendiri, jumlah elektron maksimum itu sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Jika subkulit itu punya 1 orbital, maka nanti 2 kali 1, yaitu 2 elektron. Jika subkulit punya 3 orbital, maka 2 kali 3. Jadi jumlah maksimumnya ada 6. Jadi untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan penjelasan berikut. Oke, untuk subkulit S itu dia punya 1 orbital atau 1 kotak gini ya dia. Terus untuk P itu punya 3 orbital. Bagaimana dengan D? D itu punya di 5. Oke, sedangkan yang F itu punya 7. Oke. Jadi berdasarkan rumus yang tadi, 2 kali jumlah orbitalnya, berarti karena di sini orbital ada 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2 elektron maksimum. Gimana yang ini? Berarti ini 2 kali 3 karena orbitalnya ada 3. Jadi ada 6 elektron maksimum di subkulit P. Sedangkan yang di D itu ada 2 kali 5, berarti 10 elektron. Bagaimana yang F? Berarti 2 kali itu 7, berarti ada 14 elektron maksimum di subkulit F, gitu ya. Kita lanjut ke aturan Aufbau. Nah, untuk aturan Aufbau ini aturan seperti ini. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Nah, setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Jadi, untuk aturan Aufbau ini kalian bisa lihat
di situ ada tanda panah itu. Kalian bisa perhatikan bahwa di situ dari 1S yang paling rendah, kedua S, kedua P, ketiga S, ketiga P, keempat S, ketiga D, 4P, 5S, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Oke, untuk aturan afbau tadi kalian bisa lihat kan yang tadi itu kayak gini. Jadi kalian bisa tuliskan dulu dari 1 S, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S, 6 S sampai 7 S. Nah, yang dari sini kalian mulai dari yang P nya, kalian mulai dari angka 2 nya, dari 2P, 3P, 4P, 5P, 6P sampai 7P. Nah, yang dari D nya kalian tulis di sini dari 3D, 4D, 5D sampai 6D. Nah, yang F nya kalian mulai dari 4F ini, 4F sampai 5F. Nah, baru kalian kasih tanda panah ini ke bawah sini, ini gini. Nah, ini dari sini berarti ini dari sini, ini dari sini ke sini, ini dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi kayak gitu, ini ke sini tadi ya. Urutan itu dari sini, dari 1S ke 2S, 2P ke 3S, 3P ke 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Jadi gitu. Jadi dia turun dulu, naik, turun lagi, ini tanda panahnya, naik lagi ke sini, turun, naik lagi ke sini, turun lagi ke sini, 3P, 4S, naik lagi sampai ke atas sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi ke sini, turun, naik lagi, gitu ya urutannya. Jadi kalian bisa lihat di sini dari 1S, S ini tadi yang 2 elektron. Jadi kalau S itu 1 S 2 gitu ya, 2 S 2, ingat S itu 2 elektron. Kalau 2P berarti dia 6, kalau dia 3P berarti dia 6 gitu ya. Jadi ingat, S itu 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. Kayak gitu. Lanjut ke kaidahan yang terakhir ya. Aturan yang terakhir yaitu kaidahan. Kaidah atau aturan Han ini berbunyi seperti ini. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Nah, setelah itu elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi nanti untuk arah elektron itu ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi ada 2. Nah, yang ke atas itu ditandai dengan panah ke atas, sedangkan yang ke bawah ya panahnya nanti ke arahnya ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut. Untuk yang aturan Han, jadi kita pakai yang ini lagi ya. Nah, jadi untuk pengisian elektronnya kayak gini kan, kulit S itu punya 1 kulit. Nah, kotaknya 1 nih, maka pengisiannya harus dengan arah ke atas dulu. Nah, jadi arahnya ke atas dulu 1 kayak gini ya. Nah, arah panahnya 1 begini. Nah, baru selanjutnya isinya yang ke bawah gitu ya. Nah, kemudian yang P kita isinya gini, karena dia ada 3, jadi isinya ke arah atas dulu sampai penuh 3 kotak. Nah, setelah penuh 3 kotak, setelah 3 kotak ini penuh dengan arah ke atas, kita
isi dengan arah ke bawah lagi dari awal sini ya, kayak gini. Nah, jadi arah ke atas dulu, arah jajar dulu ke atas semua sampai penuh. Baru arah ke bawah lagi, ulang dari awal lagi, sampai ke penuh gitu ya. Jadi isinya harus ke atas dulu semua, baru ke bawah. Nah, contohnya yang D kayak gini. Yang D berarti karena dia ada 10, berarti satu-satu kita isi dari awal gini, ke atas dulu semua. Nah, ke atas dulu, nah nih, baru lanjut ke bawah, kembali ke awal tapi dengan arah yang berlawanan. Nah gitu ya. Ini juga sama, berarti dari ini penuh dulu, masuk kulit piping tadi, penuh dulu ke atas. Baru yang ke bawahnya lagi dari awal, tapi ke bawah ya, kembalinya ke awal tapi arahnya berlawanan. Nah, sampai penuh. Nah kayak gitu ya. Jadi isinya kayak gitu, atas dulu baru bawah. Oke, di sini kita punya contoh konfigurasi elektron. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan 3 contoh ini. Kita punya di sini 3 LI. Berarti LI ini litium punya nomor atom 3, berarti otomatis dia punya 3 elektron. Jadi bagaimana konfigurasinya menurut aturan subkulit tadi, maka kita gunakan aturan yang tadi, yang aturan of Bohr tadi. Jadi kita tuliskan ini 1s 2 ya kan, berarti udah full nih 1s 2, berarti karena di sini sudah 2, ini sudah 2, maka sisa berapa elektron lagi ya, sisa 1 kan. Maka selanjutnya 1s kan 2s, terus ini 2s berapa ya, 2s 1, makanya di sini 1, di sini 2 elektronnya, jadi di 3 kan, di sini dimintanya. Gimana kalau 7? Kalau 7 berarti sama awalnya 1s 2 dulu, baru 2s 2 kan, udah full nih, s nya 2 full, berarti udah berapa, 2 tambah 2 tambah 2 4, berarti sisa berapa, karena di sini 7 nih, 7, berarti sisanya adalah di 3. Habis 1s 2s 2p, berarti 2p berapa, 2p di 3, jadi 3 tambah 2 5, tambah 2 tuh 7. Ingat yang ditambah yang di atas ini ya, elektronnya. 12 mg, jadi elektronnya ada 12. Nah kita mulai dari 1s2 juga, 1s2 2s 2p 2p nya bisa 6 apa enggak di sini? Kalau 6 masih cukup enggak? Nih 12, 6 7 8 9 10, berarti enggak apa-apa kita tulis 6 di sini. Full dia sudah 6. Jadi 6 tambah 2 8 tambah 2 10, berarti masih sisa berapa? Ini kan 12, jadi masih sisa 2. Habis 2p berapa? Kan 1s 2s 2p, habis 2p tadi 3s 3s berapa? Misalnya tadi 3s 2, bisa kita tulis 2 di sini karena fullnya memang 2 gitu ya. Jadi 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12, jadi kayak gitu. Oke, kita punya satu contoh lagi nih, bagaimana kalau atom itu atau suatu unsur itu punya muatan nih, dia punya
minus gitu, ada minusnya, 17 Cl min gitu ya. Kalau yang tadi kan 12 Mg gitu, dia netral, nggak punya muatan. Nah, bagaimana kalau dia 17 Cl min? Ingat yang kemarin yang nomor menghitung elektron kayak apa, ingat ya. Ini kan nomor atom sama dengan jumlah elektron. Nah, kalau dia punya muatan min 1, berarti kemarin kayak apa? Elektronnya jumlahnya berapa? Ya, jadi kalau dia punya muatan min 1, berarti 17 dikurang min 1, berarti berapa jadinya? 18 kan gitu. Jadi dia menangkap 1 elektron. Jadi kalau dia 17 Cl min, konfigurasinya kayak gini kan, 1s 2 kan, 2s 2 2p 6. Ini sudah berapa? Udah 10. Berarti lanjut lagi, habis 2p 6 berapa apa? Ya 3s 2 sudah 12. Habis 3s 3p berapa sisanya? Ini kan udah 4 6 10 tambah 2 12, sedangkan di sini elektronnya ada 18 kan, yang ini karena dia menangkap 1 lagi. Ini kan 17 awalnya, dan menangkap 1 jadi 18, berarti habis 3s2 3p 6 gitu ya. 6 7 8 tambah 6 lagi 14 16 18 gitu. Jadi kalau dia punya muatan, kita hitung dulu dia menangkap atau melepas gitu ya. Oke, kayak gitu ya.